pertanyaan Ya, host tadi? tunggu. Ya, Tunggu, saya tunggu. kira Ya Pak Luken mau ngomong dulu, silakan. saya kira belum selesai itu persoalan tentang orang yang buah pelirnya apa dipersoalkan tadi yang dinilai tentang Tuhan, karena ini kan cuma soal masuk jemaat Tuhan. Dia kan Bukan tidak selamat. berbicara bukan tentang soal keselamatan. Kalau kita lihat dalam pasal-pasalnya juga ada juga cara-cara lain mereka mendapatkan keselamatan. Oh, oke. Tentang iya. Artinya cuma nggak dikasih masuk, Pak. Menurut Iya, Pak Luken benar. dikasih masuk. Nggak masuk. Bukan soal semar tidak. Yakin nggak Karena Anda Tuhan membedakan fisik untuk masuk ke dalam jamaah atau bait sucinya? ya, memang tidak bisa aturan, tapi ada keselamatan yang Tuhan janjikan bagi mereka. Enggak, saya bertanya kepada Anda Pak Luken, apakah Anda yakin Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan manusia berpelir atau tidak berpelir, memilah-milih manusia ciptaannya yang boleh masuk dan tidak boleh masuk ke dalam jamaahnya? Anda yakin nggak itu Tuhan? Makanya kita cuma Lewi aja yang boleh. Kalau mereka dan jangankan orang Lewi yang bisa berbicara membuka kitab suci, tidak sembarang orang Lewi, harus ada imam besar. Anda yakin nggak itu pengajaran dari Tuhan? Saya yakin seperti itu. Saya yakin justru disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Gitu. Wah. Sepakat ya bahwa pengajaran lama ini tidak sempurna ya. Iya. Wah, kalau gitu saya setuju sama Pastor Luken, saya setuju itu. Disempurnakan sama Yesus, itu benar itu. Betul artinya sekali. Ada terjadi korup mungkin ya. Oke. Tadi pertanyaan host, bagaimana narasi Islam terhadap takdir lahir dalam keadaan sudah tidak rupawan atau cacat fisiknya? Apakah itu adalah ketidakadilan dari Tuhan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala alwanikum wala ajsadikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang kemuliaan manusia ciptaannya ini dari bagaimana rupanya, apa warna kulitnya, apa ras bangsanya. Yang Allah pandang sebagai indikator kebaikan kemuliaan manusia, qulubikum, yaitu dari hatinya, dari isi pikiran dan keimanannya. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di sisi Tuhan Sang Pencipta, adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, paling rupawan, yang paling kuat, bukan. Tetapi yang paling bertakwa. Oke, itu kan untuk menghadapi cobaan di dunia. Tapi dalam pandangan kok ada gitu kan yang terlahir jelek gitu, sedangkan ada yang terlahir kaya gitu kan, pasti komplain dia kan. Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dengan kondisi seperti ini gitu? Bukan masalah nanti diterima di surga karena perbuatan kamu, Ustaz Ali gitu. Bisa dijelasin nggak pandangan Islam kenapa ada yang lahir yang kurang mampu atau mungkin nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu? Oke. Boleh saya tanya? Tunggu biar Ustaz Ali. Ya, apa dari Kristen dulu yang jawab nih? Ditanya Islam. Ya. Oh, Islam. Oh ya. Surat Al-Mulk ayat kedua, teman-teman. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan segala jenis kehidupan sampai dia mati sebagai ujian, liyabluwakum, dari kata bala di situ. Ujian, hidup ini ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian siapa yang paling baik menghiasi hidupnya dengan amalan terbaik. Jadi ada yang diuji dengan fisik yang cacat, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan istri yang cerewet, ada yang diuji dengan retaknya rumah tangga, ada yang diuji dengan kekayaan bahkan, dan kekuasaan. Berbagai macam ujian Tuhan itu sesuai dengan kadar manusia yang menerimanya. Ayat yang lain menjelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah itu maha adil. Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kapasitas kemampuannya. Jadi Allah atas pengetahuan dan ilmunya yang tidak terbatas itu tahu Kenzo ini kadar kemampuannya sampai mana, maka ujiannya sesuai dengan kadar itu. Maka dia pernah diuji mendapatkan tawaran untuk murtad karena ada ajakan dari seorang wanita cantik Kristen. Gak tahan dia ujian itu, lalu dia murtad. Itu story-nya salah itu. Itu story-nya salah kan begitu tuh. Tolong besarkan layar saya, Kojul. Tolong besarkan layar saya. Ada yang komplain nih, penyimpangan cerita dia bilang. Jadi kalau andai kata tentang pandangan seperti itu, bagaimana menurut Islam tentang perkawinan sesama jenis?
Oke, tunggu bentar ya. Ini janganlah muka orang kasihan. Aku mending iklan aja lah daripada. Tunggu. Itu siapa itu? Orang Sia, BAB. Orang BAB. Namanya BAB. Iya, mungkin teman-teman aku iklan bentar ya. Bagi teman-teman, tolong di-subscribe juga yang di YouTube ya, yang suka nonton debat dari YouTube. Jangan lupa ini kita live-kan juga di YouTube dengan nama Dokter Akal Debat ya. Ini yang 8 orang yang nonton. Kalau 8 orang yang nonton, ini kita nggak bisa beli Panadol teman-teman, nggak bisa beli Panadol nanti kita, iya kita nggak bisa lah dia di si Kenzo, ya kalau nggak bisa beli Panadol nggak sanggup kita urusin si Kenzo nanti. Oke, silakan tadi pertanyaannya. Ya, enggak, Kristen jawab dulu pertanyaan yang sama ke Islam tadi, bagaimana? Oh ya, silakan. Saya kira ajaran Yesus, dia apa yang dikatakan oleh ajaran Islam tadi tentang masalah apa? Kok ada yang lahirnya jelek, ada yang dari keluarganya susah kali gitu kan, dari kecil harus mencari nafkah si anak. Ajaran Yesus juga adalah ajaran yang mengasihi yang sesama itu. Enggak, pandangannya Pak Luken, pandangannya. Menurut kalian kok bisa ada yang terlahir seperti itu? Kan pasti yang terlahir dari keluarga Islam, susah. Pak Luken. Jangan nyontek jawaban Islam, Pak Luken. Enggak bisa kayak si Kendro dia dulu pernah komplain sama Tuhan, dia bilang waduh kenapa saya dilahirkan dengan wajah seperti ini, seandainya saya bisa lebih ganteng kan lebih bagus. Dalam ajaran Kristen ada 3 hal ya, ada 3 hal kenapa dia bisa begitu. Jadi, besarkan layar saya. Jangan hargai Pak Luken dulu ya. Pertama karena genetika. Itu genetika juga karena kelemahan orang tua. Kedua penyakit. Ketiga pergaulan. Itu aja. Loh, tapi itu kan bukan kita yang memilih Pak Luken. Kan sedih juga gitu. Masa gara-gara bapak mama kita jelek, ya kita jadi jelek juga, sedih loh. Enggak. Biar saya tambahin jawaban Pak Luken nanti. Iya begitu. Oh, ini Pak Luken ikut nyontek jawaban Islam dari tadi. Bukan, 3 hal itu yang memang begitu. Realita, kita melihat fakta dan realita. 3 yang menjadi kepinjangan kelahiran itu karena 3 aspek itu. Tapi artinya Tuhan nggak ikut campur? Dengar, bukan artinya Tuhan tidak turut campur. Karena ini persoalan manusia berdosa ini kan itu karena konsekuensi mereka. Nanti pertanyaan selanjutnya, Ko Julius, biar Kristen yang jawab dulu, jangan nyontek jawaban saya mereka. Bukan. Di Kristen ada jawaban sendiri Bang Ali, jangan salah. Saya belum keluarin nih jawabannya nih, masih saya simpen ini sama saya ini. Oke. Tidak ada nyontek, tidak ada nyontekan. Kalau nyontek ya agak lucu kan kalau bilang nyontek. Malah punya Kristen itu pastor, malah punya Kristen jawabannya lebih keren pastor nih. Udah mana jawabannya kalau gitu, mana. Nih. Yesus berkata, itu bukan karena lepaskan dulu chargermu. Lepaskan dulu chargermu. Wah, udah ditawari harta berlimpah untuk besarkan layar saya. Tunggu. Itu bukan karena kesalahan orang tuanya, tetapi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ada jawabannya tuh. Jadi dia terlahir cacat karena demi kemuliaan Tuhan. Oh, itu nanti akan terlihat kemuliaan Tuhan. Walaupun dia orang cacat, nanti Allah yang berperkara itu seperti itu. Ada jawabannya, cuma saya lupa ayatnya di mana itu. Mending serahkan ke Pastor Luken lah. Bahaya kalau lu ngomong blunder nanti. Iya, ada itu ayatnya Bang Ali. Jangan salah, cuman saya lupa nih. Nanti saya cari nanti. Oke, saya tanya, Pak Luken setuju nggak jawaban Pak Kenzo tuh? Itu demi kemuliaan Tuhan. Jadi ada orang terlahir cacat, itu bukan karena orang tua, tapi demi kemuliaan Tuhan. Ya bisa saja ketika karena dosa orang tua, anak-anak yang harus menderita, akhirnya dengan kehadiran itu untuk memberi pelajaran buat yang lain juga. Tapi akhirnya anak-anak yang itu, tapi bukan berarti ketika mereka yang keluar cacat itu mereka tidak mendapatkan jalan keselamatan. Tapi mereka harus menerima kecacatan itu karena ulah orang tua. Dosa orang tua. Nggak bisa pilih orang tua yang lain gitu. Kalau bisa pilih minta ganti gitu. Kan nggak ada yang mau terlahir dari orang tua yang seperti itu juga kan. Namanya kan kita ini nggak bisa memilih orang tua kita, Pak Luken. Kalau Julius, saya mau tanya ke Pak Luken. Ini kan temanya mumpung keadilan Tuhan kan. Jadi seorang bayi yang lahir, dia belum sempat menyatakan iman dan percaya kepada penyaliban Yesus sebagai penebusan dosanya.
sebagai Ya. jalan keselamatannya, dia mati. Belum sempat berpikir dan berakal, dia mati dalam keadaan itu. Apakah dia selamat atau tidak? Dia selamat. Dasarnya apa, Pak? Ya. Sedangkan dia masih belum mengakui, belum beriman kepada penyaliban Yesus. Karena anak-anak belum mengenal dosa, maka itu anak-anak dalam kekristenan itu dia kalau sudah cukup usia umur itu harus diberi diri dalam baptis. Tetapi Anda harus ingat di dalam kekristenan interpretasi terhadap baptisan ada yang nanti tunggu dewasa, ada yang bisa anak-anak. Nah, itu Berarti rumit ada dua lagi. pendapat, Pak, ya, di dalam Oh kekristenan. bukan Ada dua pendapat, Pak. pendapat, Ada. bukan Ada ratusan pendapat yang mengatakan, enggak, ada yang mengatakan anak-anak tidak selamat juga. Dasarnya karena keselamatan itu harus menerima penyaliban Yesus Kristus. Oh tidak, ya itu karena salah interpretasi aja, seakan-akan harus mengerti. Mereka tidak mengerti apa-apa, mereka belum berbuat dosa. Nah, itu masuk akal jawabannya. Karena anak-anak itu kan belum sempurna akalnya. Belum sempurna akalnya. Maka itu dalam Injil Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu tidak mengatakan harus umur sekian. Jadi sejak anak-anak harus cepat dibaptis. Tapi baptisan itu juga bukan berarti, itu hanya tanda ya. Jadi jangan juga ada orang Kristen lain sudah mengklaim ketika sudah baptis dia juga selamat. Ya begitu. Kalau tidak baptis, kalau tidak sempat baptis, selamat nggak, Pak? Nah, kalau dia tidak baptis, ada ukuran yang lain. Itu juga rahasia Tuhan di dalam kekristenan. Ya, menurut Pak Luken. Iya, tetapi dia tertanggung kepada orang tua. Orang tuanya yang punya tanggung jawab membawa anak-anaknya dalam baptisan kepada Tuhan. Dia lahir tanpa orang tua. Dia lahir dibuang dia di jalanan. Tapi dia tidak dibaptis. Apakah dia selamat? Ya dia lihat posisinya, apa dia sebelum dibaptis sudah meninggal, dia tidak tahu apa-apa, dia selamat ya. Kecuali dia udah besar, ada orang lain membawa dia dalam keselamatan baptisan. Karena baptisan kan dalam Kolose pasal 2 kan itu cuma pengganti sunat. Maka itu kenapa orang Kristen tidak sunat. Karena kita Kristen menyadari sunat yang paling terpenting adalah sunat hati. Sunat itu sunat hati, bukan sunat daging. Berarti sunat daging itu tidak perlu lagi dengan adanya baptis, Pak ya? Ya, jadi tidak perlu lagi sunat ya. Yesus melakukan sunat karena dia harus memenuhi hukum Taurat. Lalu yang dikatakan Yesus misalnya, aku datang tidak untuk menghapus kitab para nabi. Lalu dikatakan di ayat yang lain, tidak satu titik, bahkan satu iota pun dari hukum Taurat boleh dihapuskan sampai langit dan bumi ini runtuh. Ya memang kalau kita lihat dalam hukum Taurat, khusus dalam Keluaran pasal 20 itu Tauratnya kalau kita lihat ke 10 hukum, dari hukum 1 sampai hukum ke berapa 4 dan 5 sampai ke dan 10, itu kalau lihat dalam konteks Matius 22 ayat 30 sampai 40 itu sama. Tetapi dalam Injil Matius 22 ayat 30 sampai 40 itu dia menyempurnakan. Dia tidak meniadakan tapi menyempurnakan. Oke, tunggu. Ustaz Ali, jangan dilebarkan dulu, kita fokus ke masalah ini ya, Maha Adil. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua lah, biar cepat ya. Jadi ada lagi gini nih, bagaimana pandangan agama Islam dan Kristen ya, melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang di luar agamanya? Ya, contoh kalau bagi Ustadz Ali ya, contoh ini kan Kenzo ini kan di luar Islam. Tapi Kenzo ini banyak berbuat baik. Dia banyak menyantuni janda-janda ya. Dia sering ke tempat janda-janda lah ya, ke tempat panti pijat supaya janda-janda tuh dapat duit, dapat nafkah dan sebagainya. Dia suka juga bantu-bantu orang yang susah. Nah, itu bagaimana keadilan yang diterima oleh Kenzo? Bukankah Kenzo akan masuk neraka juga? Jadi Tuhannya. Nah, begitu juga dengan Kristen ya. Begitu juga ada di panti. Janda nggak ada di panti pijit, adanya di rumah. Iya. Jadi jagain anak. Bagaimana dengan Kristen gitu, melihat orang yang di luar Yesus, tapi orangnya banyak berbuat baik gitu. Ya, kira-kira masuk surga atau enggak gitu? Ya, silakan. Mungkin siapa dulu? Pak Luken dulu atau nanti dicuri lagi jawaban saya. Oke, mungkin Pak Luken dulu. Bagaimana pandangannya? Melihat orang-orang baik ya, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, buat amal, tapi dia di luar kekristenan.
orang baik belum tentu juga dia baik, walaupun dia sudah berbuat baik. Dia Ya punya ini kita anggap benar-benar baik lah ya, Pak. Kayak ya contoh, oke. kayak contoh gini, kayak Gus Dur lah. Kalau si Paul Jam tuh kan dia sering bilang, oh Gus Dur itu udah santo itu. Nah, gimana tuh Pak Luken? Jadi begini, artinya kita harus menapis dulu ya, menfilter. Jadi orang baik harus lihat dulu niatnya. Kalau dia baik dalam rangka untuk supaya namanya, motivasinya, sekalipun dia bukan orang Kristen, Ya jangan kita juga harus sujon-sujon dulu Pak. Ini kita, anggap benaran baik. Ya ini kita ya anggap baik. benaran baik lah. Dia mendapatkan perhitungan. Orang yang baik kan orang yang berbuat kasih, orang yang melakukan perbuatan baik, dia juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa mengasihilah sesama manusia. Ketika dia melakukan hukum itu, Enggak, dia apa juga yang dia dapatkan gitu? Dia dapat ya. surga nggak kira-kira? Saya bukan Tuhan untuk menentukan surga, Pak Hos. Enggak, dari perspektif agama Kristen dia masuk surga atau tidak? Kalau nggak masuk, kira-kira dia dapat apa gitu? Apa yang membedakan dia dengan orang-orang di luar Kristen lainnya? Ya, artinya Masuk host, masuk surga udah pasti. Ini lagi si Geblek ini. dalam pandangan Rasul Paulus dalam kitab Roma berapa ya? 8 atau 10. Jadi orang ada hidup di bawah kasih karunia, ada di luar kasih karunia. Jadi kalau dia hidup di luar dari kasih karunia, dia juga dituntut lewat hukum di luar kasih karunia. Begitu. Kalau dia ikut dari hukum itu, ya dia bisa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salon. Waalaikumsalam. Aduh, Paci, jangan dulu, Paci. Santai dulu, Paci. Oke, menurut Kenzo, selamat artinya orang-orang yang berbuat baik tapi dia di luar kekristenan. Masuk surga? Masuk. Kalau gitu ngapain jadi Kristen? Ya kan ada yang terpilih, ada yang kagak, Bang. Oh, artinya aku masuk surga beda. dong. Aku kan banyak buat baik kalau gitu. Masuk. Alhamdulillah. Jadi agama mana yang benar aku tetap masuk surga ya. Masuk. Baguslah. Cuman nyampe gerbangnya doang. Inilah paling malas aku. Nggak ada jawaban yang apa ya, sesuai dengan kitabnya ini. Apa dalilnya, Kenjo? Ada nggak dalilnya kira-kira? Ada itu. Dalilnya kan banyak. Baik Roma pasal 5, hasil pembenaran. Kan kita bisa lihat dalam pasal-pasal itu juga. Bagaimana tentang Tapi Pak Luken bilang nggak bisa memastikan juga gitu, karena bukan maksudnya kalau dia hidup di bawah kasih karunia lain lagi hukumannya, tuntutannya lain. Apa dia mampu di luar dari kasih karunia? Nah itu maka itu kalau lihat dalam pasal 5 sangat lebih jelas sekali. Jadi gini host, kalau yang di bawah kasih karunia, kalau yang di luar kasih karunia, dia diperhitungkan menurut kitab yang dia imanin gitu loh. Iya, betul. Seperti itu di Wahyu tuh ada. Cuman gue lupa. Oh, artinya tetap selamat dong Wahyu umat berapa? Muslim yang suka berbuat baik. Menurut pandangan Kristen, orang Islam yang suka berbuat baik ya tetap selamat. Iya, ada ukurannya. Kalau menurut ada Katolik, ukurannya. di Konsili Vatikan kedua itu tahun 1960 dalam dekretnya menyatakan bahwa Islam selamat. Katolik ya, menurut Katolik. Yang penting melakukan perbuatan benar. Bukan hanya karena benar, Islam itu dianggap selamat karena memiliki konsep ketuhanan Abrahamiah dan mengkuduskan atau mensucikan sosok-sosok yang penting dalam kekristenan seperti Yesus dan Bunda Maria. Oh, mantap dong. Kita Ada selamat. datanya. Saya bisa buka Mantap, datanya. Kenzo. Oke. Ada lagi Pak Luken mau ditambahin? Ya nggak apa-apa sih ya, kalau emangnya selamat ya why not gitu. Ya kan? Ya kita bersyukur lah kalau bisa selamat ya kan. Cuman kan kita nanti itu pengajaran beda, Katolik surganya beda. Cuman kalau kita kan surganya di kerajaan Yerusalem baru. Gitu loh. Kalau kami di suburbnya, di sampingnya. Di Darussalam, di surga Darussalam. Saya juga nggak akan mau sih kalau masuk surga yang ada naganya.
agak aneh bagi saya soal surga dan naga. Enggak, oke. Artinya lebih aman jadi Itu Islam dong kalau gitu. perumpamaan, Bang Ali. Naga itu perumpamaan, kiasan. Artinya manapun tetap yang aman Islam gitu kan. Menurut versi Kristen dia masuk surga juga. Menurut Islam dia masuk surga. Nah, artinya lebih bagus pilih Islam dong. Lebih pasti. Kristen lebih enak. Kalau jangan bicara enak. Iya sih, Kalau bicara enak iya. Kalau bicara enak menang Kristen. Iya, kalau bicara enak iya. Enak Kristen mau udah. Oke, dari sisi Islam ya, Ko Julius ya. Bagaimana keadilan Allah terhadap tunggu, orang tanya yang tidak dulu. beriman Pak Luken kepada mau Allah? nambahin lagi nggak? Jadi begini dalam kitab Roma 6 ayat 15 dikatakan begini. Jadi bagaimana apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi benar dikatakan apa yang disebut dalam konsili, orang yang hidup di luar kasih karunia, dia juga dituntut dengan apa yang dia lakukan. Apakah dia mampu, ya, gitu. Tapi Paulus memberikan perbedaan tentang dua macam perhambaan itu. Bahwa dalam kehidupan kekristenan kita berada dalam ukuran kasih karunia. Maka itu ada yang sempat mungkin Kenzo mengatakan lebih enak dengan Kristen. Karena kita mendapatkan jalan kebenaran itu yang sangat lapang. Oke. Selesai. Mungkin silakan dari host. Iya, siap. Mungkin dari Ustaz Ali pandangannya kalau sesuai Islam. Kasih karunia mah udah nggak ada yang lawan. Ya udah, pinjam dulu 100. Kalau gitu pinjam dulu 100, jangan banyak cerita kau. Coba, itu ada yang minta itu, harus dipenuhi. Mana ajaran kasih karunia? Iya. Tinggal DM aja Bang, nomor rekeningnya gampang itu. Sekarang dong buktikan. Oke, udah kasih singa Islam, aja kalau enggak. Ya. Nah, silakan. Dalam Islam gini, surat Al-Maidah ayat ke-5, bahwa kita harus sesuai dengan pengajaran Al-Quran dan Sunnah. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka barang siapa yang kafir atau ingkar terhadap keimanan kepada Allah, maka terhapuslah segala perbuatan baiknya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, minal khasirin. Datang dengan tangan hampa kosong, mengira sudah mengumpulkan kebaikan, mengira sudah memberikan perpuluhan berkali-kali, tetapi ternyata kosong itu hasilnya. Karena sebabnya satu, bahwa kebaikan puncaknya adalah, kebaikan dasarnya adalah, fondasi dari kebaikan itu harus dibangun di atas mengenal siapa penciptanya dan mempertuhankan Tuhan yang berhak untuk dipertuhankan. Lalu yang kedua, lalu di mana keadilan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik tetapi tidak beriman kepadanya? Maka sifat dari Allah dalam pembukaan Al-Quran ada dua yang utama. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya. Maka orang yang berbuat baik di kalangan orang-orang kafir atau non-Islam, Allah balas langsung di dunia. Maka nggak heran teman-teman, kalau di kalangan yang kita sebut sebagai non-Islam, ada yang sampai kepada tahap puncak kehidupan miliarder, para hartawan, para, ya gitulah kurang lebih. Karena Allah berikan balasannya atau kenikmatan kepada mereka di dunia, agar tidak ada tuntutan di akhirat nanti, dengan menganggap Tuhan tidak adil kepada dirinya. Karena balasannya dalam Islam konsepnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah yang adil sesuai dengan kadar perbuatan. Maka segala ketentuan yang telah mereka lakukan itu telah dituntaskan di dunia bagi orang-orang non-Islam. Dan menuntut balasan di akhirat untuk mendapatkan surganya Allah, mereka telah gagal dalam ujian untuk akumulasikan segala instrumen dan fasilitas Tuhan berupa akal budi, hati yang jernih, pikiran yang waras, kejujuran dalam mengambil sikap, telah gagal untuk melihat man huwa
Al-Khaliq, siapa itu sang pencipta sesungguhnya? Man huwa Rabb, siapa itu pemelihara alam semesta? Man huwa al-ma'bud, siapa itu yang pantas disembah? Maka telah gagal dalam ujian, sebagaimana konsekuensi kita gagal dalam ujian di sekolah, yang mendapatkan rapor yang buruk gitu, nilai merah dan seterusnya. Maka keadilan Allah itu sangat adil sekali. Bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan segala usaha baik yang dilakukan hambanya. Yang dilakukan hamba yang tidak beriman kepadanya dituntaskan di dunia, sedangkan hamba yang beriman kepadanya mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Makanya Kenzo, kasihan kalau sudah tidak beriman kepada Allah, sudah hidupnya susah, di akhirat lebih susah lagi itu. Saya sih hidupnya nggak susah. Jadi penjelasan. Hidup sih enak. Cuman jangan berebut, gantian dulu. Siapa dulu? Pak Kenzo atau Luken? Kenzo dulu lah. Saya mau, silakan Pastor, silakan. Berani kau lawan pendeta. Kalau apa yang dijelaskan Bang Ali, ya Bang, itu saya kira baik Islam melihat agama lain maupun Kristen melihat agama lain ada persamaan persepsi juga. Hanya perbedaan kita bahwa kita orang Kristen hidup di bawah kasih karunia. Apa itu? Bahwa kita tidak perlu lagi dituntut dengan perbuatan-perbuatan dalam soal kasih karunia. Itu tuntutan agama. Maksud nggak dituntut dengan perbuatan, nggak perlu berbuat baik maksudnya? Bukan, tidak melakukan harus kita mesti begini, kita mesti begitu ya. Kita harus sunat. Pantesan si Kenzo nggak mau kasih 100, parah juga dia. Begitu. Jadi kita tidak, kekristenan itu bedanya cuma di situ aja. Kalau umat Islam, mereka meyakini panggilan Allah itu lewat apa yang dikatakan. Jadi mereka harus banyak beramal, banyak berbuat, dan melakukan ini itu. Begitu Itu sesuai ajaran dengan para tuntutan nabi itu, Pak. agama. Ajaran para nabi ada ritual ibadah, Pak. Ada tuntutan kewajiban harian. Nah, dalam, apakah makanya saya katakan nabi-nabi Israel mengajarkan maka itu hal yang sama? Bang Ali saya katakan dalam kekristenan sudah tidak lagi begitu, tidak ikut lagi para nabi. Maka itu ada kekeliruan orang Kristen, seringkali kenapa condong selalu membela Israel. Padahal Israel bagi orang Kristen itu sudah final di perjanjian lama. Dalam perjanjian baru tidak ada lagi bangsa pilihan. Nah itu yang kekeliru orang-orang Kristen yang lain selalu bela Israel. Itu keliru sekali, jauh lebih keliru. Begitu. Karena sudah final, Israel di dalam perjanjian baru itu Kristus, Yesus. Bukan lagi bangsa. Ini agak lain saya lihat. Maka itu saya sedih melihat orang Kristen kok sepertinya condong bela-bela Israel. Apaan? Keren Pak Luken ini. Berarti bukan lagi bangsa pilihan ya Pak, perjanjian baru? Bukan. Tidak ada lagi. Mantap. Iya, berkali-kali Pak Luken udah ngomong gini kok. Saya bukan berkali-kali, di mana-mana di media saya katakan, di Manado saya katakan ini orang Kristen sudah keliru. Itu salah. Kenzo nih masih mau bela-bela Israel, Kenzo. Kenapa harus bela-bela Israel? Tidak ada kaitan orang Kristen dengan Israel. Tidak ada itu. Israel sudah final di perjanjian lama. Itu bangsa pilihan. Kalau misalnya Israel bangsa pilihan sampai sekarang ini itu tinggal 2 suku kok itu. 10 suku sudah tidak ada lagi sampai sekarang ini belum kembali. Itu pada tahun 722 sebelum Masehi dibuang ke Asyur itu. Ngapain mau bela-bela Israel? Mereka juga yang membunuh Yesus. Begitu. Nah, jadi saya kira untuk harus clearkan. Jadi itulah dalam perspektif kita, baik Islam melihat orang agama lain berbuat baik juga ada penilaiannya, orang Kristen juga melihat begitu. Dalam ajaran dalam kitab Roma juga ada lihat. Sebentar lagi dibantah sama Kenzo ini. Silakan, tidak jadi masalah. Saya harus luruskan. Tapi gua salut sama Pak Luken, Ustaz. Ngapain lo bela-bela yang pembunuh Yesus? Ada aja lo. Otak lu taruh mana? Betul. Lanjut. Bahkan iya Pak kan, sampai sekarang mereka kan sangat menganggap rendah kepada umat Kristen di sana kan. Kalau yang melakukan ziarah itu diludahi. Karena mereka sampai detik ini belum mengenal tentang kehadiran Mesias. Mereka masih menunggu-menunggu. Mereka lagi menunggu Mesias. Sementara orang Kristen lagi menunggu 2 kali. Kok lucu. Harus diluruskan ya. Orang-orang Kristen yang mendengar, orang-orang Kristen yang mendengar Pak Luken bikin Kitty dong Pak Luken. Orang-orang Kristen yang mendengar dialog ini harus Pak Luken biar lebih tersyiarkan pengajaran yang tadi itu, Pak Luken bikin video, jadikan VT, nanti saya bantu repost, kita bantu sebarkan. Aku udah bikin kok. Aku pernah yang kemarin waktu aku ajak Pak Luken ngobrol, terus video tersebut kupotong, ku reaksi, ku taruh di channelku sih.
Ya. Keren, nanti saya ambil lah, keren ini karena jarang ada Pak Pendeta yang berbicara berani Enggak, ada mengatakan beberapa. Muri Wali juga sama. kepada. Pak Muri Wali juga bilang Iya, orang Kristen yang nggak membela banyak, Israel itu bodoh. nggak banyak. Saya harus mengatakan sesuatu yang benar, bukan. Jadi Lomendong itu malah bela-belaan tuh terang-terangan. Siapa Lomendong? Siapa namanya? Gilbert. GB. Itu bela-belain, mati-matian dibelain Israel. Silakan Kau nanti Kenjo. kalau Soal kau bela Israel kau. Marahkan dia tuh, silakan. Pak Luket. Kenjo tuh. Gua bela yang menang aja udah. 1 Petrus pasal 3 itu Israel kekinian itu, yaitu Kristus, bukan lagi bangsa. Saya kira cukup sekian, minta maaf ya kalau ada kata-kata yang. Makasih Pak. Saya pamit ya. Sama-sama. Makasih Pak Luket. Makasih Pak Luket. Thank you. Ya, hati-hati turunnya. Aduh. Oh, dengar tuh Kenjo. Oi, cacarnya dicabut Kenzo. Wah, udah murtad. Iya. Kacau ini orang. Iya, Itu kalau nggak masalah bela kaleng-kaleng itu. masalah Itu staf ahlinya masalah Gubernur bela. Sulawesi Utara itu Kenzo, Pak Luken itu. Oh masa, iya nggak Iya, apa-apa staf ahli sih. agama. Orang iya, namanya orang kan mau berpendapat seperti apa kan sah-sah aja sih. Ada orang yang mau membela juga silakan aja. Yang mau nggak bela juga silakan, itu kan hak masing-masing Enggak, gitu. Ya kan? izin 1 menit. Gini Bro Kento ya. Kalau Anda Lanjut, sebagai Bang. kalau Anda sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita itu sama negara itu tidak ada hubungan diplomatik. Tidak ada kedutaan kita di sana. Secara kenegaraan saja, Anda mencintai merah putih, ya mestinya jangan personal juga sih Anda ingin membuka hubungan seperti itu. Itu pertama. Apalagi nih kalau hubungan teologisnya. Menurut pendeta Luken dan beberapa pendeta yang lain, ngapain lu bela-bela yang pernah itu yang otak pelaku pembunuhan Tuhanmu. Itu otak pelaku. Mereka itu di balik ini pembunuhan berencana itu, mengotaki gitu loh. Kok dibela gitu loh. Ketiga, kelakuan selama ini kepada yang beragama salib itu, mereka itu menganggap remeh, menganggap sampah, diludahi lah, diapalah dan seterusnya begitu. Nah kalau normal kok dibela gitu loh, itu maksud saya itu loh. Dari segi mana, pandangan dari segi mana kok bela? Iya. Itu Kalau yang maksudnya, lanjut. Iya, biasalah Bang. Namanya manusiawi lah. Ada yang pro sini, ada yang kontra sana. Kalau yang saya tahu, kalau perang itu menang kalah ya jadi abu sih Bang. Yang saya tahu seperti itu. Makanya jangan pada perang gitu loh, ya kan? Kalau saya taunya itu, saya mah nggak mau ke sana, nggak mau ke sini. Iya. Itulah Iya jangan kan? menjajah orang. Namanya orang mau Gitu merebut aja. kemerdekaan itu kan wajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Iyalah, tapi kan supaya dari ngadep. dulu emang mereka sudah berantem. Sudah Enggak lah, setelah Perang Dunia Kedua susah kok. enggak dibilangin ya. Enggak lah, bakalan setelah susah. Perang Dunia Kedua. Jangan terlalu menyebut nama itu, negara itu nanti rungkat. Oke, Ya, oke, kita lanjut masalah Tuhan mana yang adil aja ya, Tuhan mana yang adil. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong ya, bagi teman-teman yang menonton di YouTube, tolong dulu lah. Ini masa yang nonton cuma 8 orang loh. Dokter Akal Debat. Sedih loh. Dari tadi cuma Itu di mana? Ya, Itu di YouTube. Mahal. Iya, ini di YouTube nih. Itu di YouTube. Masa yang nonton cuma 8 orang nih. Kasihan hostnya loh. namanya juga baru, sabar. Iya, enggak, maksudnya zaman dulu nggak serendah ini. Ini sedih juga. Tapi nggak apa-apa. Ya jangan lupa tolong ditonton juga teman-teman yang suka nonton diskusi dan debat di Dokter Akal Debat ya. Kasihan nanti kita nggak bisa beli Panadol. Ini yang penting bisa beli Panadol dulu. Ya, jadi tadi aku lihat Pastor Luken tadi itu kasihan juga ya, dia seolah-olah anak-anak itu lahir atas kehendak dia gitu. Ya, anak-anak enggak tahu apa-apa. Yang salah tuh